Mungkin podcast ini bakal panjang karena skop yang dibahas cukup luas, jadi siapin tempat duduk yang enak, pakai headset, dan kita mulai podcastnya. Hello, welcome to Positive.dev, podcast simple tentang teknologi informasi. Jadi hari ini kita mau bahas tentang suatu term sebenarnya yang awalnya gue kurang aware. Ada term atau kayak karakteristik ini sampai suatu saat pernah disinggung oleh Jun. Jadi waktu itu Jun sebut suatu term yang katanya Jack of all trades, master of one. Jadi ya itulah bahasa Inggrisnya. Jadi sebenarnya setelah kita kayak googling lebih lanjut, istilah lain yang sering di-associate sama terms ini itu juga kayak contohnya spesialis vs generalis, atau juga yang lebih sering itu T-shape versus I-shape person gitu. Nah, mungkin hari ini kita mau bakal bahas kalau dalam dunia software engineering kayak gimana sih karakteristik orang di masing-masing kategori ini. Tapi berhubung gue juga baru dengar, jadi gue kayak akan mencoba menggali informasi itu dari Jun gitu. Jadi Jun yang mungkin bakal lebih banyak jelasin ini tuh apa sih. Jadi kita kayak langsung to the point aja deh Jun. Jadi Jack of all trades, master of one, terus spesialis, generalis, atau T-shape, I-shape, itu apa sih? In general, belum, nggak usah masuk software engineering dulu. In general ya, Iya, kalau misalkan lu Google harusnya ketemu sih itu sih. Jadi let me Google that for you aja. oke, mantap. Jadi kalau menurut gua, Jack of all trades itu sebenarnya ya sesuai sama namanya gitu, Jack of all trades. Kalau misalkan lu main di kartu remi, lu dapet Jack semua kan berarti lu uh, posisi lu agak lebih tinggi daripada kartu-kartu lainnya di masing-masing trades-nya kan. Nah, tapi tetap aja dia bakal kalah sama Master of One kalau misalkan di suatu trades ada musuh yang pakai ace, ada yang musuh yang pakai kartu as. Jadi sebenarnya Jack of all trades sama Master of One tuh kayak gitu sih hubungannya sebenarnya. Jadi dari kartu. Dan kalau menurut gua, kalau yang gua dapet sih dari bahasa Inggrisnya gitu aja ya. Tarik, benar. Oke. Gue baru kepikiran sih itu. Ya tadi gue gak mikir. Oke. Nah, itu kalau menurut gua sih. Jadi Jack of all trades ya dia di masing-masing trades-nya kan kalau kartu remi ada 4 kan. Hmm. Ya dia dapat Jack di semuanya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada Master of One, ya misalkan dia ngeluarin Ace of Hearts gitu kan, tapi dia cuma punya Jack di Hearts, ya dia bakal tetap kalah. Tapi dia kalahnya cuma di Heart-nya aja kan. Kalau misalkan kayak uh, trades-nya sekarang Diamond nih, Hmm. ya dia Jack ya menang kalau misalkan gak ada yang lebih tinggi daripada dia kayak gitu. I see. Jadi Jack of all trades itu sebenarnya kalau menurut gua ya orang yang knowledge-nya cukup luas di apapun itu, tapi dia nggak cukup buat dibilang master di situ. Jadi S dia tuh nggak ada, tapi dia ya lu ngomong apa sama dia nyambung gitu aja sih. Hmm. Jadi knowledge-nya general, tapi nggak ada yang dia dalemin gitu lah ya. Iya. Kira-kira. I Kalau see. menurut lu gimana? Kalau menurut lu dari yang lu sebelumnya belum tahu, menurut lu apa gitu sekarang? Apa yang lu dapet gitu? Apa yang gue dapat, gue baru kebayang kalau Jack of all trades itu bisa dicocokkan dengan istilah kartu. Itu sih. Gue baru kepikiran. Like literally. Oke. Okay. Oke, okay, tapi make sense and oke, okay, bagus. Menarik. Oke. Okay. I see. Tapi berarti ada juga kan kayak spesialis generalis, T-shape, I-shape. Nah, mungkin kalau yang kayak tadi Jack of all trades sama Master of One mungkin gak Master of One-nya mungkin kita bisa kayak mappingin ke I-shape berarti ya. Dia kayak Iya lurus gitu betul, kan. Jack of all trades juga bisa ke T-shape sih. Nah, tapi mungkin Jack of all trades-nya nggak terlalu ke T-shape kali ya. Kalau Jack of all trades kayak tadi lu sebut kan berarti dia kayak rata gitu kan. Iya betul. Tapi kalau T-shape berarti kan sebenarnya dia ada kayak satu atau dua hal yang dia excel kayak suatu orang di I-shape gitu kan. Iya betul. I see. Oke, mungkin berarti bedanya itu ya Jack of all trades Master of One sama T-shape I-shape. Jadi mungkin yang kita mau lebih bahas berarti mungkin lebih cocok kita sebut T-shape I-shape kali ya.
Iya, daripada Jack of karena all trades. kalau kalau Jack of all trades kayaknya nggak gitu, apa ya bahasanya, Nggak gitu seru untuk dibahas. nggak gitu relate sih Nggak sebenarnya sih, gitu relate. karena nggak mungkin orang itu Jack of all trades tapi dia master of none. Seenggaknya Hmm, dia pasti punya satu yang dia kuasain sih. oke. Okay. I see. We may never know, tapi oke lah. Oke, kalau gitu berarti itu kan kayak istilah generalnya ya. Berarti kita sekarang mau Iya, lebih fokus ke T-shape, I-shape ya. And T-shape, I-shape di dunia berarti software engineering. Nah, kalau oke, ini gue sebagai orang yang baru kenal termsnya juga dan ya belum terlalu familiar. Biasanya kalau di dunia kayak software engineering gitu, eh, ada karakteristik yang bisa langsung kayak kelihatan gak sih? Ini orang tuh T-shape, ini orang tuh I-shape gitu. ya nggak usah di software engineer sih menurut gue sih, kayak lu ngomong ngomong A gitu kan, Hmm, terus dia nyambung, terus lu ngomong Z dia nyambung juga, terus lu ngomong J gitu nyambung juga. Ya kalau menurut gue sih ya itu dia T-shape. Nah itu menurut gue sih, tapi karena T-shape itu kan ada garis vertikalnya kan. ya. Nah itu yang agak susah sih sebenarnya sih dicari, dilihat garis vertikalnya itu kemana. Tapi kalau misalkan kayak I-shape itu lu lebih gampang liatnya. Lu tanya A, dia tahu nih. Hmm, Lu tanya B, C, D, E, F, G, dia nggak tahu. Tapi kalau lu tanya A aksen, dia tahu. Lu hmm, tanya A double aksen, dia tahu. Nah itu kan kelihatan I-shape-nya kan. hmm, hmm. Tapi itu interesting. Itu Nah kan kalau kalau topiknya mungkin agak luas ya. Kalau A sampai Z. iya betul. Nah, tapi kalau kita kecilin dulu skopnya ke software engineer, kan topiknya mungkin itu-itu aja. Maksudnya tentang teknologi, Iya seputar betul. teknologi kan. Iya. Nah, biasanya kayak karakteristik, bukan karakteristik sih, mungkin kalau T-shape atau I-shape di lingkup teknologi gitu, atau engineering gitu, kira-kira kayak orangnya kayak gimana sih? Atau skill yang biasanya mereka punya apa sih? Di T-shape atau di I-shape gitu? Atau nggak terlalu bisa jelasin kayak gitu? Kalau misalkan orangnya kayak gimana, mungkin lebih sulit dijelasin ya. Hmm. Karena orangnya kayak gimana sama skill apa yang dia punya mungkin kurang relate kan. Hmm, hmm, hmm. Tapi kalau misalkan lihat dari skill apa yang dia bisa, T-shape sama I-shape itu mungkin lebih mudah dijelasin ya kalau menurut gua. Yap. Contohnya, kalau kalau misalkan kemarin kan kita udah sempet bahas roles-roles yang ada kan. Ya Kalau benar. misalkan kita kalau Episode misalkan 2. kita ambil Episode 2. kalau misalkan kita ambil full stack aja, kita kita tahu dia itu T-shape Kemungkinan karena besar. kemungkinan besar T-shape. Ya. Kenapa? Karena kan kemarin kita ada sempat bahas, seenggaknya full stack itu dia bisa dua atau lebih dari nguasain apa yang dikerjain sama role-role lain kan. Benar. Jadi seenggaknya kita bisa lihat kalau misalkan knowledge dia lebih lebih luas daripada yang lain. Secara role aja ya, bukan secara pribadi atau personal orangnya. Ya. Nah, terus kayak misalkan product manager atau project manager itu kalau menurut gua lebih ke T-shape sih. Hmm. Kenapa? Karena biasanya product atau project manager itu dia handle role lebih dari satu kayak QA, terus ya full stack back end, front end, mobile gitu-gitu kan. Hmm. Kalau misalkan dia cuma I-shape atau dia cuma fokus di satu doang, dia bakal kurang ngerti concern masing-masing role sih. Kalau menurut gue itu, dan dia bakal lebih sulit I see. buat ngedecide buat ngedecide apa namanya solusi dari sebuah problem dari segi bisnis maupun dari teknikal kalau menurut gue gitu. I see. Nah terus itu kan T-shape kan ya. Yap. Kalau misalkan I-shape dari roles ya, kalau misalkan I-shape ya masing-masing roles yang selain full stack gue bisa beranggapan itu I-shape. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya. Hmm. Kayak misalkan contohnya kayak gini. Lu tahu ada orang front end, di mana kita front end kan, di mana kita tahu front end itu cukup peduli aja dengan browser, dengan client side, bener nggak? Ya.
yang ya benar, fokus dia ke tampilan apa yang dilihat ke user. Iya, dia cukup fokus di situ aja sebenarnya udah cukup sebagai orang front end, bener nggak? Hmm. Tapi kalau misalkan dia ngerti gimana back end-nya bekerja, itu mungkin lebih bagus, bener nggak? Ya, benar. Nah, tapi misalkan kita ngelihat nih orang front end yang dia cuma fokus, oh ya udah nih, gimana cara gue uh, apa bahasanya, gimana cara gue ngedeliver ke klien, tapi dia nggak gitu mau tahu nih gimana si back endnya bekerja. Terus yang dia tahu cuma, oh iya nih ada API ini, gue tinggal ambil endpointnya ini, data body request kayak gini segala macam. Ya udah dia cuma cukup tahu sampai situ aja, sebenarnya udah bisa dibilang dia cukup fokus di front end. Hmm. Nah, itu iShape. Tapi kalau misalkan dia mau lebih ngerti gimana kayak how TCP UDP works, mungkin itu uh, lebih kurang dipakai gitu kan di front end kan. Hmm. Karena di front end itu taunya ya HTTP call, bukan taunya sih. Cukup tahu di situ aja dia udah bisa kerja gitu kan. Ya. Nah, tapi gimana kalau misalkan kita contohin pakai GraphQL deh. Kalau misalkan kita pakai GraphQL, ya udah dia cuma cukup tahu query-nya aja kayak gimana kan ke belakang kan. Tapi dia nggak tahu nih GraphQL-nya itu sebenarnya di belakang ngapain. Padahal kalau misalkan kita sebagai orang backend, kita tahu kalau misalkan GraphQL itu sebenarnya banyak issue. Kayak N+1 problem, terus kayak populating query, itu kan problem di GraphQL kan. Hmm. Nah, mungkin kalau misalkan orang front end yang lebih ngerti itu mungkin lebih bagus. Dan gue bisa bilang, ya dia lebih broad knowledge-nya daripada orang front end yang cuma ngerti gimana cara query-nya aja sih. Oke. Berarti kalau yang gua nangkep, Tapi gue nggak, tapi oh, gue nggak bilang ini ya, gue nggak bilang semua role selain full stack itu iShape. Tapi gue cuma bilang iShape ke orang yang tadi gue bilang aja, yang gue contohin barusan aja. I see. Berarti kalau gua nangkep ya, misalnya kita pakai contoh yang tadi, ada front end, terus ada back end, tapi mungkin kita bisa tambahin juga kali ya, kayak ada sisi bisnisnya gitu, kayak requirement dari Iya ya. PM atau apa ya. Berarti kalau yang gua nangkep, kalau dia, misalnya orang front end ini fokusnya cuman di front end, gimana cara bukan cuma sebatas deliver kan, tapi mungkin kalau kalau yang gue nangkep, iShift tuh nggak, karena dia mesti master kan, jadi mungkin dia nggak cuma Iya. sebatas deliver requirement, tapi dia juga explore hal-hal atau explore cara optimize atau explore approach sesuatu yang lebih baik, tapi fokus dia lebih ke explore aja yang front end aja gitu kan, jadi fokusnya dia Iya, mau betul betul. mastering front end gitu. Dia Iya, back endnya mungkin dia nggak terlalu mau peduli, atau business requirementnya dia nggak terlalu mau peduli, tapi untuk mencapai kayak requirement untuk mendeliver, dia sangat peduli sama uh, front endnya dia, maksudnya approach front end dia iya gitu bisa. kan. I Iya, betul see. betul. Itu lebih tepat diomong kayak gitu sih sebenarnya. Eh, lebih lembut, Iya, lebih lembut. lebih lembut. Oke, jadi gitu. Tapi mungkin kalau ya, mungkin kalau yang tadi juga lu bilang ya masalah GraphQL, ya mungkin dia nggak terlalu tahu dari sisi backendnya, tapi mungkin dia bisa justru perbedaannya mungkin kalau dia iShape fokusnya mau frontend aja, dia mungkin bisa kayak nentuin cara dia query yang benar gimana kali ya, cara bikin query-nya dan lain-lain gitu kali ya. Iya, betul. Gue mikirnya sih kayak gitu. I see. Oke. Contoh yang menarik sih, iShape. Berarti kalau itu kan kayak iShape nih, gimana kalau orang front end tadi T-shape gitu, kira-kira apa sih yang agak berbeda gitu? T-shape yang agak berbeda kalau misalkan orang front end gitu kan ya. Ya, misalnya orang orang front end tadi kan yang kita contohin itu kan dia iShape kan tadi. Maksudnya kayak dia cuma Iya, mastering betul. front end. Nah, gimana sih kalau kalau orang itu ternyata T-shape gitu? Kira-kira dari yang Gimana? kita obrolin tadi, action apa sih yang Ah, mungkin berbeda gitu dari dia? Pertama, biasanya gini kan. Biasanya kalau misalkan kita ngomongin back end dan front end, mereka itu komunikasi ya via API call. Hmm. Dan biasanya deals gimana cara apa?
skema API call-nya kayak gimana itu kan diomongin bareng-bareng kan. Ya, kontrak payload berarti ya. Iya. Nah, kalau menurut gua, kalau misalkan orang front end-nya ini T-shape, Ship. dia lebih dia lebih ngerti concern-nya Hmm. ke ke back end misalkan. Contohnya contoh paling gampang ke back end ya. Hmm. Mungkin dia bisa propose gimana sih cara API call yang bagus dan memudahkan di back end dan mudah juga di front end gitu misalkan. Oke. Gak, contoh gampangnya menurut gue gitu sih. Tapi kalau misalkan orang front end tersebut iShape, ya dia kasih tahu nih, dari gue sih mudahnya kayak gini. Kalau dari back end enaknya gimana ya, segala macam kayak gitu. I see. Jadi Kalau mungkin dia kurang paham concernnya di back end tuh kayak gimana. I see. Mungkin kalau bisa gue tambahin, mungkin ya, ini bayangan gue nih, nanti lu validate aja. Mungkin bener valid atau enggak. Kalau memang gue, kalau kita development di kantor gitu, biasanya kan ada kayak tahap desainnya kan. Misalnya di Iya betul. requirement, terus ada di system design dan lain-lain, UI design dan lain-lain. Kalau menurut gue mungkin kalau dia T-shape, bedanya mungkin dia nggak cuma ikut di sistem desain yang sistem atau bukan apa di tahap desain yang sistem aja, sistem maksudnya in terms of back end ya, tapi dia sorry ya back end, tapi dia juga ikut di yang back end and front end, jadi dia ikut di sistem desain, dia mungkin juga ikut di UI design karena mungkin dia ya, mungkin T-shape, jadi ada interest di dua-duanya, juga ada mastery di dua-duanya, jadi kayak opinion dia mungkin sangat membantu kali untuk desain. Apakah itu valid? Kalau menurut gua itu valid-valid aja sebenarnya karena ya dia selama dia ikut dan dia ngasih ini ya, selama dia ngikut dan dia ngasih opini yang valid ya, Ya. ya itu valid-valid aja. Dan kalau misalkan tadi lu ngomongin UI, Hmm. ya lu bisa bilang juga biasanya kan orang front end itu UI-nya udah disediain, dia cuma tinggal convert aja kan. Depends. Gue nggak bisa general kayak gitu. Gue nggak berani Ah iya general benar. gitu. Tapi ada yang kayak gitu, ada Ah, yang enggak mungkin. nah, let's say seperti itu. Nah, Oke. kalau misalkan knowledge dia lebih luas, mungkin dia bisa bahas kayak, oh ternyata UI yang dikasih ini UX-nya nggak bakal bagus gitu, misalkan seperti itu. Hmm, Itu juga kita bisa, kalau menurut gue kita juga bisa bilang, ya ya dia sudah mengembangkan sayapnya ke masalah UX gitu kan. I see. Ya dia nggak cuma, oh ya udah nih kerjaan gue cuma convert doang kayak gini. Ya udah gitu. Dan dia nggak ngerti UI UX-nya, ya gue juga sebenarnya nggak gitu masalah karena desainnya udah jadi gitu kan. Hmm, Kalau I menurut see. gue itu sih. Oke, oke. Berarti dari contoh-contoh yang tadi kita sebutin, harusnya udah cukup kebayang lah ya. Kalau dari contoh frontend tadi, berarti kan in summary ya, ini gue coba summary-in. iShape, contoh frontend tadi, iShape, kalau ada project atau apa, udah ada deliverable requirement, dan itunya, dia lebih peduliin, misalnya orang frontend ini lebih peduliin di how to kayak improve skill dia dari sisi frontend aja mungkin duluan gitu ya. Iya betul. Sedangkan kalau T-shape mungkin dia ada knowledge juga selain di front. Mungkin apa masternya di front end, tapi dia juga agak broad di sistem desain, arsitektur, terus UI UX mungkin. Makanya dia bisa involve di kayak lebih banyak proses gitu mungkin. Jadi dia bisa involve di kayak UI UX review atau di sistem design review atau front end design review atau apalah dan lain-lain, atau bahkan kayak requirement review gitu kan berarti. Iya bisa. I see. Oke, okay, interesting. Kalau gitu, kalau yang apakah nih ini gue jadi cuma wondering, gue menanya opini. Kalau dari yang kayak kita udah bahas tadi, kan terlihatnya orang yang T-shape tuh lebih lebih apa ya? Kasarnya lebih berguna daripada yang I-shape. Kalau dari kalau dari yang tadi, ini yang gue lihat. Kalau yang dari tadi kita contohin, karena maksudnya lebih berguna in terms, mungkin gue nggak bisa kayak apa uh, kasih angka atau apa sih, quantitatively bilang lebih berguna atau enggak, tapi kalau dari kayak apa yang kita sebut aja, dia lebih lebih bisa involve deh, sorry bukan lebih berguna, lebih bisa involve di banyak tahap software development daripada yang iShape. Nah, kalau menurut lo gimana, apa
statement gue tadi? Ada pendapatkah tentang statement itu? Dia lebih bisa involve di Kalau wide variety of software development cycle gitu. Bukan cycle. Iya. itu tergantung kebutuhan ya sebenarnya ya. Kalau misalkan role dia front end, Hmm. tapi dia terlalu banyak involve di di stage-stage-nya System design. software development. Ya. Iya, di stage-stage-nya software development menurut gue itu nggak masuk akal sih. Oke. Benar. Itu Nggak menurut salah. gue. Karena pertama uh, kalau misalkan dia mau mungkin nggak ada masalah ya karena konsen gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau misalkan dia disuruh ikut juga segala macam dan roles dia sebagai front end, di mana roles dia fokus sebagai front end aja, gue nggak tahu kerjaan dia bakal kebanyakan overload atau gimana. Tapi kalau menurut gue, kalau misalkan emang dia sebagai orang front end bisa lebih fokus ke dalam sistem desain segala macam, mungkin roles-nya berubah kali ya. Mungkin lebih baik dia merubah roles-nya dia, merubah sebutannya dia kalau menurut gue sih gitu. Oh, oke. Tapi kalau misalkan emang ya udah gue senangnya di front end, gue mau fokusnya di front end kayak kayak apa namanya? Kayak kita kan waktu kerja kita kan full stack, tapi kan kita lebih lebih fokusnya di back end kan. Kita nggak gitu peduli di front end kan sebenarnya kan. Iya. Front end-nya itu cuma internal tools pokoknya yang bisa dipakai dan enak dipakai sama orang internal, bukan yang customer facing kan. Ya Iya. sebenarnya sama kayak gitu sih. Kita bisa aja bilang kita sebenarnya kita cuma orang back end, tapi kita sedikit lebih mengerti gitu kan. Hmm. Nah, terus masalah yang apa tadi? Lebih bisa involve atau enggak? Bukan. Itu kan tadi lebih bisa involve atau enggak. Yang tadi lu bilang lebih berguna atau enggak? Enggak, itu Gua kayaknya. nggak bisa. Iya. Itu kayaknya Gua nggak nggak. deh. Nggak bisa kayak Nah, gitu sih. ya tapi kalau misalkan kasarnya dibilang kayak gitu, gue juga nggak bisa bilang seperti itu sih karena kalau misalkan T-shape sama I-shape dibandingkan, itu yang dilihat itu menurut gue kalau dia bandingin sama I-shape ya, Hmm. T-shape itu nggak fair kalau dibandingin horizontal lainnya sama I-shape, bener nggak? Bener. Nah, tapi kalau misalkan si Vertikal. T-shape-nya ini dibandingin vertikal lainnya juga nggak adil, bener nggak? Yap. Jadi kalau menurut gue, lu nggak bisa bilang kayak gitu, kayak nggak bisa compare mana yang susah sih bahasanya. Mana yang lebih berguna itu lu nggak bisa compare karena siapa tahu orang yang I-shape ini ya vertikal lainnya tiga atau 4 kali lipat daripada si T-shape kan itu bisa aja kan. Bener. Dan juga Dan mungkin mostly tergantung ah requirement dari role dia juga kan. Ada role yang mungkin lu di iya expect lebih ke T-shape, lebih general. Tapi ada role yang lu di iya betul. expect untuk bener-bener master di satu itu. Iya. Dan mostly biasanya yang orang yang I-shape menurut gua ya bisa dibilang yang vertikal lainnya jauh lebih panjang ya. Hmm. Itu bisa dibilang bakal kalau gue bilang bakal lebih berguna daripada T-shape yang apa ya? Gini deh, kita ngomonginnya ada dua orang Android developer, Ya. yang satu I-shape, yang satu T-shape. Hmm. Nah, T-shape-nya ini kita anggap sayapnya dia pernah handle iOS, Oke. iOS. Di situ aja deh bedanya. Hmm. Kalau menurut gua, kalau misalkan sekarang kita bilang Android developer yang iShape ini vertikal lainnya dua kali lebih panjang daripada si T-shape. Yap. Nah, mungkin aja emang fokusnya si T-shape-nya ini di Android, tapi mungkin dia bisa lebih concern kalau misalkan di iOS ternyata metode yang ini tuh susah loh. Hmm. Dan jadinya kalau misalkan ada perubahan di iOS, ada perbedaan di iOS dan Android mungkin nggak konsisten, tapi si orang T-shape ini concernnya lebih tahu concernnya yang iOS. Nah, tapi si orang yang I-shape ini mungkin
lebih tahu gimana cara, apa sih bahasanya gue lupa, gimana cara dia cari jalan lain, work around-nya kayak gimana, mungkin si yang iShape lebih tahu Oke. dan tetap memilih tempat tersebut. Itu kan bisa aja kan. Yap, yap. Setuju, setuju. Oke. Jadi Tapi nggak bisa, kalau menurut gue nggak bisa dibandingin seperti itu. iya, tapi tadi yang halfway itu gue kepikiran juga, ya balik lagi tergantung emang role dia apa. Ada orang yang emang dicari, ada orang ada apa? Ada yang emang yang perlu hire orang yang kayak T-shape yang agak general, tapi ada juga suatu saat orang lebih perlu hire kayak I-shape gitu kan. Yang Iya, emang master bisa di A, dibilang gitu. kita perlu orang yang master di A banget ya udah, gak peduli yang skill lain yang penting A. Jadi itu mungkin juga yang menarik kayak uh, mungkin kita harus tahu juga kalau sebagai company mungkin kita harus tahu juga apa yang kita mau cari dan ya gitu sih kita mau cari yang tahu banyak lebih yang kayak T-shape atau benar-benar kita mau cari yang jago di satu yang jagonya jago banget di satu hal gitu kan. Iya ya. I see, oke. Kayaknya menarik menarik. Jadi oke, gue udah lebih paham lah T-shape I-shape terus udah kayaknya udah lumayan banyak juga contoh dan diskusi kita tadi. Nah, mungkin for closing, eh kita apa ya? Kita kasih opini kali ya, kayak T-shape atau I-shape atau apapun lah gitu, yang kita prefer atau yang kita lihat lebih cocok untuk suatu orang. Kayak kalau gue sih, gue lihatnya kalau kita kayak baru mulai career, baru tahap awal career gitu, kayak awal banget. Itu mungkin kita kan harus explore banyak hal kan, supaya tahu juga kayak eh, hal apa kerjaan hal lain apa sih. Jadi kita misalnya mungkin emang di hire sebagai back end tapi kita mungkin juga perlu ngerasain juga kerjaan front end tuh gimana sih, kerjain DevOps tuh gimana sih, atau kerjaannya tim data gitu gimana sih. Nah, jadi supaya tahu juga mungkin kita ada interest di tempat lain yang kita mungkin bisa pelajarin kayak di waktu luang atau apa, dan juga mungkin cepat kalau kita mau kayak switch career interest gitu karena masih di awal karir kan kita kayak masih nyoba-nyoba gitu. Tapi kalau lu udah tahu di awal karir lu udah tahu mau kembangin kemana ya nggak apa-apa, fokus aja ke situ. Tapi menurut gue eventually uh, kita harus apa ya, harus jago juga, harus master juga di satu atau dua hal yang jadi fokus kita. Jadi gue cukup percaya maksudnya kalau teknologi yang gede kan, maksudnya yang kayak kemarin kita bahasnya itu udah banyak banget role-nya. Nah gue cukup yakin satu orang tuh nggak mungkin bisa master di semuanya. Jadi dia masternya mungkin cuma di beberapa aja. Nah itu sih yang harus apa ya, harus kita tahu kita mau master di mana. Nggak cuma satu, mungkin beberapa. Dan ya udah belajar apa, jadi fokus itu aja yang jadi fokus kayak dua atau tiga itu. Tapi in the meantime kita juga pernah ngerasain uh, gimana sih berdiri di role lain gitu. Jadi gue lebih mengarah ke T-shape mungkin. Iya, kalau lu gimana? Kalau gue sebenarnya setuju-setuju aja sih. Oke. Yang penting lu udah tahu fokusnya ke satu atau dua hal lah. Jangan Hmm, jangan jadi jack of all trades but master of none gitu kan. iya benar. Seenggaknya lu master of one gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Nah, Nah, kalau misalkan lu udah tahu kemana, lu udah tahu mau fokusnya kemana, T-shape itu menurut gue lebih penting karena biar lu bisa ngerti concern coworker lu atau role yang berseberangan sama lu alamin tuh kayak gimana sebenarnya. I see. Kalau menurut gue itu lebih penting. Tapi kalau misalkan emang ini kan orang beda-beda kan. Kalau misalkan emang dia mau lebih advance, ya nggak apa-apa. I-shape aja dulu gitu kan. Hmm, Sisanya ya belakangan itu kan bisa juga kan. bisa bisa. Yang penting, yang penting jangan, kalau menurut gue sih, kalau lu mau jadi T-shape, horizontal lainnya jangan diduluin, tapi vertikal lain yang diduluin. Hmm, Kalau menurut gue sih gitu ya. I see. Mungkin ada rasionya kali ya. Vertikalnya misalnya jalan 3 baru horizontalnya jalan satu gitu atau berapa lah. Nggak tahu lah Ya optimal mungkin berapa. mungkin bisa dibilang kayak gitu. Pokoknya jangan sampai mengarah ke
Jack of all trades but master of none sih, lebih tepatnya gitu. Setuju. Oke, mantap kalau gitu. Kayaknya sudah cukup jelas topik kita hari ini. Kalau gitu kita sudahi saja. Gimana? Ya udah. Oke, thank Ya, you. thank you. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Mohon maaf kalau ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau ada topik yang kira-kira kalian mau coba dengar opini dari kita, bisa kontak kita di hello@positive.dev, hello@positif.dev, atau bisa DM di Instagram kita di @positive.dev.